Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Sigurd Wiguna. Kali ini kita masih membahas tentang aplikasi Issues Partition, di mana sekarang kita akan mencoba mengcloning data dari harddisk A ke harddisk B. Jadi yang kita buka ini adalah harddisk A atau harddisk 0. Kemudian kita akan mencoba mengcloning seluruh data ini ke harddisk yang baru. Nah, untuk langkah cloningnya seperti apa? Kita akan coba menggunakan aplikasi VMware. Jadi saya di sini menggunakan aplikasi VMware. Jadi kalian di rumah bisa menggunakan aplikasi VMware atau misalkan bisa juga menggunakan aplikasi VirtualBox. Untuk langkah-langkahnya sama saja, namun yang membedakan adalah aplikasinya. Sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya, kita akan mencoba membuat penamaan dari tiap disk ini. Contoh di drive C, kita akan membuat nama, kita akan membuat contoh misalkan sistem. Lalu drive E itu kita akan membuat juga di sini adalah data. Namun kita eksekusi terlebih dahulu yang sistem. Kemudian kita akan melabeli yang data E itu adalah data. Kemudian eksekusi. Kita cek di file Explorer, sudah mengganti nama sistem sama data E, biar kita mudah membedakannya. Kemudian kita masuk di pengaturan basic di VMware. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan harddisk baru. Kalian bisa klik kanan, kemudian masuk di bagian setting. Nah, di sini di bagian harddisk kalian bisa menambahkan harddisk baru. Contoh di bagian add di sini, kemudian pilih harddisk, next, kemudian pilih yang SATA atau yang SCSI, bisa. Kita akan coba menggunakan yang SATA. Kemudian klik next, lalu pilih create, kemudian next. Nah, di sini kita akan sama alokasikannya 100 GB biar mudah. Kemudian kita pilih storage virtual disk yang single, lalu next. Nah, ini untuk penamaan saja, kalian bisa bebas, dan penyimpanannya juga mau di mana. Saya di sini menyimpan di data D, kemudian di master program, kemudian di ISO, lalu di save, kemudian finish. Jadi di sini terdapat ada dua harddisk baru. Yang pertama, harddisk yang pertama kita buat adalah yang ini, yang harddisk bawaan. Kemudian yang harddisk kedua ini adalah harddisk yang baru kita buat tadi. Kemudian kalian bisa klik OK. Nah, lalu di sini akan ada notifikasi di Issues, ternyata ada disk operating system yang masuk. Kalian bisa klik yes. Nah, jadi di sini akan ada harddisk baru yang tadi kita buat. Di sini harddisknya belum dialokasikan sama sekali. Karena kita di sini akan membuat cloning harddisk, jadi kalian bisa memanfaatkan fitur yang clone ini. Kita coba perbesar terlebih dahulu biar kelihatan. Nah, kalian bisa klik yang clone ini. Kemudian target yang akan kita cloning adalah harddisk yang pertama ini. Harddisk yang sudah terisi adalah harddisk yang 0 ini. Kemudian kalian klik next. Target yang kedua adalah harddisk yang akan kita cloning, yaitu harddisk yang baru yang kita buat. Kemudian klik next. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi cloning data itu semua data dari harddisk A dan harddisk B itu akan seluruhnya terkopikan. Jadi untuk cloning harddisk tidak akan mempengaruhi kinerjanya sama sekali. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa klik proses.
Untuk proses cloning itu membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kalian tunggu saja sampai semuanya sampai beres. Apabila sudah selesai seperti ini, kalian bisa tekan finish. Kemudian kalian bisa cek di bagian yang di satu ini, disk yang kita buat tadi, itu semua data tercopy dengan baik. Jadi kalian juga bisa cek di file explorer, di sini juga sama, ada dua cloning data, ada sistem, kemudian ada sistem lagi, ada data, ada data lagi. Jadi agar kita bisa membedakan antara sistem satu dengan sistem yang lain, cloning ini apakah berhasil atau tidak, jadi kita akan membuat di sini folder baru. Contoh misalkan hard disk satu. Nah di sini berarti ini adalah hard disk 1. Nah kita akan mencoba login ke hard disk yang kedua. Hard disk yang kedua yang mana? Yang ini, hard disk yang kedua. Jadi kita akan menggunakan sistem operasi ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi kalian bisa mempower off dulu terlebih dahulu komputernya. Kemudian apabila sudah komputer virtualnya mati seperti ini, kalian bisa power on, kemudian tekan F2 supaya bisa masuk ke landing BIOS. Nah ini berarti gagal, kalian bisa mengulangi lagi, restart saja, kemudian tekan F2. Nah seperti ini. Jadi sekarang kita akan mencoba masuk ke virtual hard disk yang kedua. Jadi kita akan mencoba apakah sistem operasinya berjalan dengan baik atau tidak. Jadi yang kita gunakan tadi adalah VMware virtual yang SATA hard drive ya. Jadi kita yang akan masuk ke SATA hard disk yang ini. Kita coba klik enter. Jadi ini berlaku juga apabila misalkan kalian mencoba langsung di komputer, bukan di mesin virtual, itu sama saja. Namun kalau misalkan di komputer, kalian harus mencabut dulu hard disk, kemudian menggantinya dengan hard disk yang kedua. Nah karena kita menggunakan di mesin virtual, berarti settingannya mungkin kurang lebih seperti ini. Karena kita mengcloning, berarti password Windows-nya berarti sama. Kita coba apakah bisa masuk pakai password yang sama. Ternyata sistem operasi yang kita cloning tadi berjalan dengan baik. Jadi tadi ciri yang pakai hard disk yang kedua itu kita sudah membuat folder di sini. Nah ini yang hard disk yang kedua. Jadi kita sudah sukses menggunakan fitur cloning dari aplikasi ECU's Partition Master. Nah di sini juga bisa kita lihat. Jadi yang data yang tadi juga ada. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.